Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 kesalahan petani pembenih ikan lele pemula yang menyebabkan pertumbuhan larva atau bibitnya itu susah besar. Karena kemarin banyak para petani ikan lele pemula yang WA ke saya itu selalu bertanya, Kang, kenapa larva ikan lele saya udah usia 1 bulan itu ukurannya masih ukuran 1-2 cm, bahkan ukuran yang segede jarumnya pun itu masih banyak. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan semuanya kesalahan apa saja yang menyebabkan pertumbuhan larva itu susah besar. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, buat sahabat yang baru menemukan channel ini, perkenalkan nama saya Kiki dan ini gubuk saya ya yang ada di pinggir kolam saya. Dan jangan lupa subscribe dulu di bawah ini ya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa juga tekan like dan tombol loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Simak terus, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi untuk kesalahan yang pertama yang menyebabkan larva itu susah besar atau pertumbuhannya lambat, biasanya hal ini disebabkan dari memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan. Nah, dimana setahu pengalaman saya di sini, kalau kita memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan, itu otomatis pertumbuhan larva pun akan susah besar ya sahabat, dikarenakan telur si betinanya yang belum siap atau belum matang gonat maupun pejantan, spermanya itu belum siap dan belum matang gonat ya, menyebabkan larva pun akan susah besar. Bertelur iya, menetas iya, jadi larva iya, tapi itu masalahnya pertumbuhan akan lambat. Jadi saran saya buat sahabat, kalau larva ikan lele sahabat mau cepat besar, tumbuh seragam dan tetap sehat, yaitu di pemijahan alami ini kita harus benar-benar jeli dalam memilih indukan ya, mana indukan yang siap dipijahkan dan mana indukan yang belum siap dipijahkan. Intinya jangan memijahkan indukan yang belum siap dipijahkan ya. Jadi kalau sahabat mau memijahkan indukan itu harus yang siap dua-duanya. Nah, untuk kesalahan yang nomor 2 yang menyebabkan pertumbuhan larva itu susah besar atau pertumbuhannya itu lambat, biasanya dikarenakan para petani ikan lele pemula itu mau mendapatkan untung besar, dia selalu memberikan pakan awal larva itu dengan pakan alternatif ya, seperti memberikan kuning telur, membuat pasta, itu dia selalu memberikan pakan untuk awal larva. Dimana setahu pengalaman saya di sini, kalau kita memberikan pakan awal larva dengan pakan alternatif, itu otomatis pertumbuhan larva pun akan susah besar. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, kalau sahabat menggunakan pakan awal larva menggunakan pakan alternatif, biasanya itu larva tidak hanya susah besar ya, biasanya larva pun itu akan mudah terserang penyakit ataupun akan menimbulkan kematian massal pada si larva tersebut, yang diakibatkan dari pakan alternatif itu akan mencemari kualitas air kolam larva ikan lele sahabat. Jadi saran saya di sini, untuk penggunaan pakan awal larva itu harus menggunakan pakan alami yang berprotein tinggi ya. Karena setahu saya juga di sini larva itu sangat membutuhkan asupan gizi yang sangat besar. Otomatis kalau larva lele sahabat mau cepat besar dan tetap sehat, yaitu untuk pemberian pakan awal larva harus menggunakan pakan alami ya, seperti cacing sutra. Dimana cacing sutra ini adalah pakan alami yang mengandung protein tinggi ya. Itu artinya cacing sutra ini sangat bagus dan efektif untuk memacu pertumbuhan larva tersebut. Jadi intinya kalau sahabat mau larvanya cepat besar, itu untuk pakan awal larva jangan suka memberikan pakan alternatif. Nah, untuk kesalahan yang nomor 3 yang menyebabkan pertumbuhan larva itu susah besar atau pertumbuhannya lambat, biasanya disebabkan dari memindahkan kekaban kolam penetasan yang terlalu banyak ya. Misalkan kolam penetasan telur lele sahabat itu ukurannya 2x3 ya, atau 3x4, dan disitu sahabat menaruh kekaban lebih dari 2 ya, bisa 3 ataupun 4. Nah, otomatis setelah larva menetas itu larva akan kepadatan ya. Nah, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan larva itu akan susah besar. Jadi walaupun sahabat memberikan cacing sutra ke larva secara full 2 minggu,
itu kalau larva kepadatan, otomatis pertumbuhan larva pun akan sama saja ya, susah besarnya. Jadi saran saya buat sahabat, kalau larvanya mau cepat besar, untuk ukuran kolam 2x3, 2x4, dan 3x4 itu minimal per kolamnya diisi 1-2 kakaban aja ya. Jangan lebih dari itu agar pertumbuhan larva itu lebih optimal dan lebih cepat besar lagi. Nah, untuk kesalahan nomor 4 yang menyebabkan pertumbuhan larva itu susah besar, biasanya hal ini disebabkan sering terjadinya mengganti atau menguras air kolam larva ya. Dimana setahu pengalaman saya di sini, kalau kita sering mengganti air kolam larva sebelum umur 21 hari itu kurang efektif ya, dan akan berdampak buruk sama si larva tersebut. Dan tidak hanya pertumbuhannya lambat ya, kalau kita sering mengganti air kolam larva, biasanya larva pun akan mudah stres, sakit, dan banyak kematian. Karena yang perlu sahabat ketahui, kalau sahabat sering menguras air kolam larva sebelum 21 hari, biasanya hal ini akan menimbulkan di saat pergantian air, itu larva akan stres ya. Dimana larva yang stres itu biasanya daya tahan tubuhnya akan lemah ya, dan nafsu makannya pun akan turun. Nah, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan larva itu otomatis susah besar. Jadi saran saya buat sahabat, sebelum larva umur 21 hari itu ada baiknya air kolam jangan sering diganti ya. Karena kalau misalkan sahabat sering menguras air kolam larva sebelum umur 21 hari, jadi seperti yang saya tadi bilang ya, larva itu sangat mudah sekali stres ya. Otomatis pertumbuhannya akan lambat dan tidak menutup kemungkinan kalau kita sering ganti air kolam larva sebelum umur 21 hari, itu larva akan banyak yang mati atau mati massal. Nah, untuk kesalahan yang nomor 5 yang menyebabkan pertumbuhan larva itu susah besar, biasanya hal ini disebabkan oleh ketinggian air yang belum benar ya. Karena menurut pengalaman saya juga di sini bahwa ketinggian air ini sangat berpengaruh juga ya untuk pertumbuhan si larva. Jadi kalau kita salah setting ketinggian air, biasanya resikonya pertumbuhan larva pun akan susah besar. Jadi buat sahabat yang belum tahu berapa ketinggian air kolam larva dari mulai menetas sampai sortir pertama, itu saya sarankan kisaran 20 atau 15 cm ya, jangan lebih dari itu. Karena kalau misalkan sahabat lebih dari 20 cm, itu otomatis larva pun akan susah besar. Itu kalau menurut pengalaman saya ya. Tapi kalau kita menggunakan ketinggian air 15 cm atau 20 cm dengan kolam outdoor seperti ini, kolam terbuka, larva pun itu biasanya akan lebih cepat lagi ya besarnya. Dan sahabat juga gak usah khawatir, gak usah panik kalau nanti larvanya akan mati akibat kepanasan ya, atau akibat dari sinar matahari yang masuk ke air kolam yang pendek. Itu tidak akan mungkin ya. Karena menurut pengalaman saya di sini, kalau sinar matahari masuk secara full ke kolam larva ikan lele kita, otomatis larva pun akan lebih sehat lagi ya. Dan nafsu makan larva pun itu akan semakin tinggi. Itu artinya pertumbuhan larva pun akan lebih cepat lagi besarnya. Nah, untuk kesalahan yang nomor 6, di sini saya sarankan coba sahabat 5 kesalahan tadi jangan sahabat lakukan lagi di kolam lele sahabat. Kalau mau pertumbuhan larva ikan lele sahabat itu tetap sehat, tumbuh seragam, dan cepat besar. Intinya harus belajar dari kesalahan dan harus terus belajar ya sahabat. Karena menurut pengalaman saya juga di sini bahwa semua petani ikan lele itu tidak ada yang jago ya. Semuanya juga belajar dari kesalahan. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.